Selamat datang di podcast Retina, Reticular Endothelial Toxin Action. Saya Jeff. Dan saya Miranda. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem yang sangat penting namun sering dilupakan dalam tubuh kita, yaitu sistem retikuloendotelial atau dikenal juga sebagai sistem fagosit mononuklear. Benar sekali. Nah, podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah MEE 112 Keterampilan Belajar dan Literasi Digital. Kami akan mengulas topik ini dari berbagai aspek, fisiologi, biokimia, anatomi, hingga histologi bersama teman-teman mahasiswa kedokteran dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke, kita mulai dari aspek fisiologi nih. Yuk, kita sambut dulu Clareta, mahasiswa kedokteran yang akan membahas sistem imun dari sisi fisiologis. Terima kasih Jeff dan Mir. Jadi, sistem retikuloendotelial atau RES ini terdiri dari sel fagositik seperti monosit dan makrofag. Mereka bertugas menelan dan menghancurkan patogen, serta membersihkan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi saat terjadi infeksi atau inflamasi, RES lah yang menjadi garda terdepan pertahanan tubuh. Lalu, bagaimana proses respons sel terhadap infeksi atau kerusakan Clareta? Nah, proses tersebut melibatkan dua tipe kematian sel, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram dan tidak menimbulkan inflamasi, sedangkan nekrosis bersifat destruktif dan menyebabkan peradangan karena pelepasan isi sel. Lalu apa peran makrofag dalam proses ini? Setelah sel mengalami apoptosis, makrofag akan melakukan eferositosis. Mereka mengenali sel ini di permukaan sel yang mati dan kemudian menelannya dengan efisien. Ini penting untuk menjaga jaringan tetap sehat dan mencegah peradangan berkelanjutan. Wah, ternyata makrofag ini seperti petugas kebersihan ya. Nah, tepat banget nih. Dan dalam proses ini, makrofag juga akan mengeluarkan sitokin antiinflamasi seperti interleukin 10 dan TGF-beta yang membantu penyembuhan jaringan. Wah, seru banget. Nah, sekarang kita akan beralih ke aspek biokimia. Telah hadir bersama kita Joshua, mahasiswa kedokteran Atmajaya yang menekuni bidang imunologi dan biokimia. Terima kasih Jeff. Nah, sekarang dalam sistem imun, sitokin adalah mediator utama. Mereka bisa bersifat proinflamasi seperti interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor alfa, atau antiinflamasi seperti interleukin 10. Sitokin ini sangat penting dalam menentukan arah dan kekuatan respon imun. Terus gimana sih cara mereka bekerja? Nah, sekarang sitosin berikatan dengan reseptor spesifik di permukaan sel target. Hal ini memicu jalur sinyal seperti JAK-STAT atau Janus kinase dan transducer sinyal dan aktivator transkripsi STAT atau NF-kB atau nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cell yang akan mempengaruhi ekspresi gen dan menentukan apakah sel akan membelah, bermigrasi, atau mengalami apoptosis. Terus bagaimana dengan kemokin? Kemokin adalah jenis sitokin yang membantu pergerakan leukosit. Misalnya CXCL8 akan menarik neutrofil ke lokasi infeksi. Ini yang kita sebut kemotaksis. Sel bergerak menuju konsentrasi kemokin tertinggi. Oh, jadi kemokin seperti GPS-nya sel imun. Iya, dan ini sangat penting dalam fase awal inflamasi. Oke, sekarang mari kita bahas aspek anatomi bersama Ferdi. Ferdi ini adalah mahasiswa yang sedang mendalami anatomi sistem imun. Nah, Ferdi, RES ini ada di mana aja sih? Ya, baik. Terima kasih, Jeffrans. Jadi, dalam sistem imun itu ada yang namanya RES. RES ini tersebar di berbagai organ. Misalnya mikroglia di otak, sel Kupfer di hati, makrofag alveolar di paru, dan makrofag sinusoidal di limfa. Tiap jenis makrofag ini tuh punya tugas spesifik sesuai lokasi mereka. Terus asalnya dari mana makrofag ini? Makrofag umumnya dibentuk dari monosit yang diproduksi di sumsum tulang, yang kemudian monosit-monosit tersebut berada di dalam sirkulasi dan akan bermigrasi ke jaringan apabila terjadi infeksi atau kerusakan. Di jaringan, monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Menarik ya. Kalau gitu aku ada pertanyaan buat Sheila. Bagaimana dengan struktur histologisnya? Untuk histologisnya sendiri, monosit itu berukuran besar, punya inti ginjal dan sitoplasmanya luas. Kalau makrofag sendiri lebih besar, punya vakuola dan tampak aktif secara fagositik. Kita bisa mengenali mereka lewat pewarnaan khusus seperti IHC. Oh iya, kemarin aku ada baca, katanya ada interaksi sel imun yang menarik di jaringan retikular, benar nggak ya?
Iya betul, jadi di jaringan seperti limfa, ada sel fibroblastik retikuler yang menghasilkan kemokin untuk memandu sel T dan juga dendritik. Hal ini menciptakan jaringan komunikasi imun yang efisien. Wah, pembahasannya udah luar biasa sekali. Tapi Mir, kita masih punya 2 mahasiswa lagi nih Mir yang belum kita ajak ngobrol. Betul. Kita lanjut ke bagian molekul permukaan dan diferensiasi monosit bersama Ferol. Terima kasih. Monosit punya kemampuan berdiferensiasi menjadi makrofag atau sel dendritik. Mereka mengenali mikroorganisme melalui reseptor seperti TLR4 dan CD14 yang berperan penting dalam jalur sinyal inflamasi. Oke, dan terakhir kita akan ajak Olive untuk menjelaskan hubungan res dengan sistem pembuluh darah. Terima kasih Jeff. Sel fagosit seperti makrofag berinteraksi aktif dengan endotel pembuluh darah. Dalam inflamasi, sel endotel mengekspresikan molekul adesi yang memudahkan monosit menempel dan berimigrasi. Di limfa dan di hati, interaksi ini sangat penting untuk penyaringan antigen dan aktivasi imun. Oke, terima kasih ya kepada semua narasumber hebat hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada kalian para pendengar yang sudah setia menyimak. Jangan lupa follow dan share podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Retina, Reticuloendothelial Talk in Action.